Komunikasi hanya bisa terjadi bila terdapat pertukaran pengalaman yang sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi, sharing similar experience. Ini ada titik A dan titik B, Bapak Ibu. Jadi, harus punya pertukaran pengalaman yang sama antara pihak yang terlibat dalam komunikasi atau sharing similar experience. Ya, jika daerah tumpang tindih, Bapak Ibu, jika daerah tumpang tindih, menyebar menutupi lingkaran A atau B menuju terbentuknya satu lingkaran yang sama, yaitu C. Makin besar kemungkinan terciptanya satu proses komunikasi yang mengena secara efektif. Jadi kalau jika daerahnya tumpang tindih, Bapak Ibu, menyebar menutupi lingkaran A atau B menuju terbentuk satu lingkaran yang sama, lalu ada titik C, kemungkinan ini komunikasi akan mengarah kepada hal-hal yang efektif, Bapak Ibu. Tetapi kalau daerah tumpang tindih ini makin mengecil dan menjauhi sentuhan kedua lingkaran C, titik C ini, atau cenderung mengisolasi lingkaran masing-masing, komunikasi yang terjadi sangat terbatas, bahkan besar kemungkinan gagal dalam menciptakan suatu proses komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi ini dikenal dengan tidak efektif. Kita sudah berasumsi, Bapak Ibu. Seringkali asumsi kita yang terlalu membesarkan sebelum kita menanyakan kepada sumber. Maksud Bapak apa? Makanya kalau kita mendapatkan perintah, tolong saya ambilkan buku berwarna merah. Pasti asumsi kita buku berwarna merah adalah buku yang sering kita gunakan. Ini contoh kecil. Harusnya kita bertanya, Pak, buku merah yang seperti apa? Judulnya apa, Pak? Tapi seringkali kita berasumsi, ambilkan saya buku berwarna merah. Kita ambil buku warna merah, ternyata bukan itu yang dimaksud oleh pemimpin kita. Ini yang dikenal dengan namanya komunikasi yang nggak efektif. Kita harus bertanya detail buku yang seperti apa, supaya ketika kita membawa itu tepat pada sasaran. Atau misalnya, tolong saya buatkan deadline atau jadwal perencanaan kerja selama 1 tahun. Harus kita tanyakan, Pak, deadline-nya kapan? Targetnya kapan ya, Pak? Apakah urgent atau enggak? Oh, secepatnya. Secepatnya tanggal berapa, Pak? Nah, kita harus kejar tanggal berapa. Nah, kalau itu jelas, kita akan bisa mengerjakan secara tersistem dan tidak akan terjadi yang namanya miskomunikasi. Ini contoh kecil dalam dunia pekerjaan. Yang ini dikenal dengan menciptakan suatu proses komunikasi yang kurang efektif. Maka komunikasi pasti gagal, Bapak Ibu. Beda dengan yang pertama tadi ya, lingkaran yang sebelumnya. Nah, ini yang terjadi berikutnya, kedua lingkaran ini tidak akan bisa saling menutup secara penuh atau 100%. Karena dalam konteks komunikasi antar manusia, tidak pernah ada manusia di atas dunia ini yang memiliki perilaku, karakter, sifat-sifat yang sama persis 100%. Sekalipun kedua manusia itu kembar, Bapak Ibu. Ya, ini yang dikenal dengan kesamaan pemahaman makna. Ya, kalau yang sebelumnya tadi, yang ini hampir tercipta, hampir mengena, tapi belum 100%, hampir mengena. Jadinya sudah saling memahami. Tapi lebih mendekati komunikasi efektif. Kalau ini komunikasi yang gagal, yang tidak efektif, sedangkan ini adalah komunikasi yang efektif, sekalipun nggak 100%. Karena kita manusia punya kekurangan, punya kelemahan. Kita punya karakter yang berbeda. Ada yang temperamen berbeda, ada yang kolerik, ada yang sanguin, ada yang plekmatis. Orang kolerik itu orang yang harus terburu-buru. Orang melankolis adalah orang yang sangat sistematis, sangat berhati-hati. Orang plekmatis, orang yang santai, suka menunda pekerjaan. Orang sanguin adalah orang yang selalu enjoy, orang yang selalu membawa satu keceriaan, sehingga ya itulah kita butuh yang namanya saling memahami. Supaya tercipta yang namanya komunikasi efektif yang seperti ini. Untuk konteks saling mempengaruhi, saling memahami, Bapak Ibu. Ya, 3 fungsi dasar komunikasi. Yang pertama, hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Kedua, upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, upaya manusia untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Jadi ini 3 hal, mengontrol lingkungan, beradaptasi, dan transformasi warisan sosialisasi. Silakan bertanya. Itu ada coding sama decoding itu sama ya, Pak? Artinya sama pengalian gagasan ya, Pak? Gimana? Gimana, Mbak Eliana, silakan. Tadi ada encoding sama decoding.
Itu Ya. kan penjelasannya pengalian gagasan. Itu tuh keduanya itu memang maknanya sama atau ada itu khusus sendiri buat pengirim atau penerbit? Oke, saya jelaskan. Maksudnya seperti ini. Encoding itu kan kita punya gagasan. Gagasan ini kan masih terkonsep dalam pikiran kita. Gagasan itu harus kita olah menjadi pesan, supaya pesan itu bisa menjadi gagasan lagi oleh si penerima. Itu dikenal namanya decoding. Jadi encoding itu gagasan kita, konsep. Karena apa yang kita pikirkan, kita harus memikirkan kata-kata apa supaya orang itu bisa paham. Itu yang dikenal namanya encoding. Nah, penerima pesan itu menjadi decoding. Decoding itu adalah pesan yang dia terima melalui media, pesan itu menjadi gagasan untuk dia lakukan, untuk dia terapkan. Itu yang dikenal namanya decoding. Betulnya ada Pak. Oh ya, Ibu dulu. Ya silakan Bu Martalina Gultom, monggo. Iya Pak. Yang saya pertanyakan ini Pak, berarti istilah komunikasi itu tidak ada batasnya ya Pak ya? Karena kalau kita perhatikan dari segala aspek lambang itu bisa diinformasikan sebagai komunikasi, bisa dilambangkan jadi komunikasi. Seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi komunikasi itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak terbatas Bapak Ibu. Karena sejak dari awal mula manusia diciptakan, dari masa prasejarah, segala sesuatu bisa menjadi alat komunikasi. Mulai dari batu, mulai dari kertas, batu, papirus, pohon-pohon, hingga pada telepon genggam, Android, itu menjadi media komunikasi. Jadi segala hal itu bisa menjadi alat komunikasi. Tetapi yang menjadi kunci keberhasilan komunikasi bukan pada alatnya. Secanggih-canggihnya alat yang digunakan itu punya noise atau gangguan. Contoh, internet kayak tadi, saya mau putar video, sinyal, gangguan sinyal, itu mempengaruhi kan? Mempengaruhi komunikasi kita ini tidak berjalan dengan efektif. Atau kita kehabisan kuota, itu juga mempengaruhi komunikasi. Apalagi kita kuliah online, kita butuh yang namanya pembelajaran. Misalnya saya bagikan buku nih, Bapak Ibu belum tentu bisa memahami apa yang saya tulis dalam buku kalau saya nggak menjelaskan kembali dalam Zoom ini. Tapi kendalanya kadang-kadang kuota. Ya memang setiap kita punya batasan, itu salah satu noise, gangguan kan, kuota. Tapi sebenarnya kuncinya adalah kembali kepada sumber, itu memberikan pemahaman, memberikan penjelasan kepada si penerima supaya tidak terjadi gagal paham, tidak terjadi asumsi yang salah atau asumsi negatif terhadap pembelajaran ini, sehingga sumber itu harus menyampaikan secara detail, menyampaikan tujuannya, sehingga penerima itu dapat menangkap atau memahami maksud tersebut. Ini contoh. Dalam rumah tangga juga, tidak usah jauh-jauh, kita berkomunikasi, misalnya di rumah, ada orang lagi ngomong istrinya, tapi suaminya sambil pegang HP, ya kan, pegang handphone. Istrinya ngomong nih, wah dia pegang handphone, itu bisa terjadi konflik Bapak Ibu. Konflik dalam rumah tangga itu sepele Bapak Ibu. Ya, mungkin suami bisa mendengar, tapi istri kadang-kadang butuh didengarkan. Dia nggak butuh jawaban, cukup didengarkan aja. Betul ya Bu Gultom ya? Istri itu cukup menjadi pendengar ya. Mau didengarkan ya Bu ya? Ya? Betul sekali. Iya, tapi kadang-kadang suami lebih sibuk dengan handphone. Jadi Pak, maaf Pak, jadi komunikasi yang efektif itu seperti apa Bapak? Komunikasi yang efektif itu seperti apa? Ya, terima kasih. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana, tidak bertele-tele, fokus kepada satu konsep, dan sampai orang itu benar-benar paham, mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Itu komunikasi efektif. Jadi bahasanya sederhana, tidak bertele-tele, sederhana, tidak muter-muter, langsung kepada intinya. Kelas pendengar boleh nanya nggak Kak? Boleh. Karena kelas malam sudah tidak bertanya, jadi dibuka untuk kelas pendengar. Jadi ini kan masalah tentang komunikasi ya. Kayak
banyak hal kan, banyak aspek juga yang perlu diperhatikan ketika kita berkomunikasi. Salah satunya kayak intonasi, mimik wajah, gerakan. Nah, Ya. ini sering banget kita temui di pelayanan ya. Eh, kita kan banyak suku dan bangsa, suku, budaya dan segala macam. Apalagi kan di beberapa daerah tertentu itu cara mereka berkomunikasi mungkin terdengar sedikit kasar gitu kan. Contoh lah, kita ambil mungkin yang keras-keras aja kayak suku dari Batak begitu. Mungkin kalau sebagian orang yang baru pertama kali atau mungkin berkomunikasi dengan mereka bakal ngedengarnya gini, kok kayak orang marah-marah atau gimana gitu. Nah, ini kan mungkin orang yang mendengarnya akan beranggapan bahwa ini kayak nggak nyaman gitu loh untuk berkomunikasi dengan orang ini. Nah, kalau di dalam dunia komunikasi yang seperti ini nih seperti apa ya kita menanggapi, karena kan mungkin juga ada orang yang halus ngomongnya, ada juga orang yang intonasinya tinggi banget ketika berbicara gitu. Nah, ini tuh termasuk gangguan kah atau sebenarnya atau apa gitu untuk orang yang mendengar gitu. Begitu sih Kak. Ini aja, soalnya kan kita banyak suku gitu ya. Cara berbicara pun juga beda gitu, intonasinya Ya, ya. dan segala macam. Oke, saya tanggapin ya. Ya. Terima Ya, kasih cukup. Mbak Vera. Ya, ini termasuk gangguan yang namanya gangguan semantik juga. Ini sama juga gangguan semantik karena berbeda suku, intonasi, Jawa yang sangat halus, Solo yang super halus, yang paling halus itu Solo ya. Kalau di Jawa ini paling halus itu Solo. Kalau kasarnya Jawa itu Surabaya ya. Arek-arek Surabaya. Misalnya bencek no kan. Waduh, ngomongnya to the point, kasar. Kalau menurut orang Jawa itu udah termasuk kasar. Tapi kalau kasarnya Indonesia Timur itu orang-orang Maluku dan orang-orang Manado. Ya, kalau bagian barat itu Batak. Ya. Memang ini sering kali terjadi Bapak Ibu. Seharusnya ketika kita berada di dalam satu lingkungan atau budaya tertentu, suku tersebutlah dari luar Jawa ini yang menyesuaikan diri dengan kondisi dari lingkungan di mana dia berada. Misalnya saya orang Manado nih, saya tinggal di daerah Jawa, saya tidak mungkin membawa budaya Manado di Jawa. Saya juga dulunya awalnya kasar, awalnya ngomongnya kecepatan Bapak Ibu. Tapi saya butuh kritikan. Setiap saya khotbah, setiap saya pelayanan apapun, saya minta kritik dari jemaat untuk mengoreksi khotbah saya. Saya minta penilaian. Ini cara saya untuk memperbaiki supaya mengurangi gangguan atau noise tersebut. Minta kritikan, minta masukan dari orang sekitar. Saya rasa orang-orang Batak itu ketika lama tinggal di Jawa, dia akan bisa beradaptasi. Kalau dia mau maju, mau berkembang, harusnya dia menyesuaikan diri dengan lingkungan. Supaya ketika dia berbahasa, ketika dia menyampaikan sesuatu, dia bisa diterima.